Bab 1801, larinya cepat sekali. Melihat anggota Sekte Dewa Pembara Langit sudah pergi, Dev dan yang lainnya juga tidak perlu menyembunyikan kekuatan mereka lagi. Seki Dewa Pembara Langit ini benar-benar sampali, setelah saya menyelamatkan ayahku saya pasti akan mengubah nama Sekte Sampah ini, menjadi Sekte Iblis. Ana berteriak dengan marah. Sudah, jangan marah lagi, sebaiknya kita membunuh monster harimau ini terlebih dulu. Dev membujuk Ana. Dev, monster harimau itu hanya bisa dibunuh olehmu, jika orang lain sepertinya akan terjerat dalam pertarungan tiada akhir dan mungkin juga terluka. Kenari berkata dengan cerdik pada Dev. Baik, saya saja. Dev mengangguk, lalu melangkah maju. Dev melambaikan tangan kanannya lalu pedang naga muncul di tangan Dev dalam sekejap. Cahaya berkilauan seketika bersinar di tubuh Dev. Meskipun Dev yakin bisa membunuh monster harimau ini tapi dia juga tidak akan bersikap ceroboh. Karena meskipun monster siluman dengan kekuatan Grandmaster Guru ini dipelihara oleh seseorang, keganasannya juga lebih lemah dibandingkan dengan monster siluman liar, tapi Dev tetap waspada. Kekuatan naga ilahi di dalam tubuh Dev terus disalurkan ke pedang naga, pedang itu mengarah ke langit dan memancarkan aura kehijauan. Di belakang tubuh Dev sebuah bayangan pedang besar muncul seperti gunung yang tinggi. Pada saat ini, pedang naga mengeluarkan suara dengungan yang sangat keras, seolah menggetarkan seluruh gunung bersalju. Sementara di dalam gunung bersalju, juga terdengar suara yang seolah sedang merespons pedang naga yang ada di tangan Dev. Respons ini dirasakan oleh Dev dan membuat Dev menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Monster harimau merasakan aura yang memancar dari tubuh Dev dan tatapan matanya yang semula ganas mulai menunjukkan rasa takut. Tubuh monster harimau perlahan-lahan mundur ke belakang seolah tidak ingin bertarung dengan Dev. Ternyata memang dipelihara oleh seseorang, sampai sudah memiliki spiritualitas. Melihat monster harimau yang tidak berhenti bergerak mundur, Dev tersenyum dengan dingin. Namun dia juga tidak akan melepaskan monster harimau itu dengan begitu saja, pil hewan buas yang ada di dalam tubuh monster harimau ini adalah sumber daya terbaik untuk kultivasi. Namun di saat Dev hendak menyerang, monster harimau itu berbalik dan berlari dengan sangat cepat. Dengan beberapa lompatan, sosoknya sudah menghilang di antara gunung bersalju. Hal ini membuat Dev tidak tahu harus melakukan apa. Kenari dan yang lainnya juga tampak tercengang. Sialan, binatang ini bahkan sampai melarikan diri, begitu cepat pula. Kenari tidak bisa menahan kekagumannya. Perlu diketahui monster siluman memiliki sifat brutal tidak peduli musuh seperti apa yang ditenai mereka akan tetap menyerang, jarang ada yang akan melarikan diri seperti Im. Sedangkan monster harimau ini malah dapat merasakan bahaya dan melarikan diri, jadi terlihat jelas kalau dia sudah memiliki kecerdasan spiritual. Ini adalah monster siluman yang dipelihara jadi sudah memiliki kecerdasan spiritual, jadi wajar saja jika melarikan diri saat bertemu dengan musuh yang lebih kuat. Nora menjelaskan. Dipelihara, Kenari tercengang, jika suatu saat saya bisa memelihara seekor binatang ganas seperti itu juga akan sangat luar biasa. Kenari tampak cemburu, karena memelihara seekor monster siluman yang memiliki kekuntan Grandmaster Guru pasti sangat mengagumkan dan bisa dijadikan sebagai tunggangan. Dev menyimpan pedang naga di tangannya dan berkata dengan tidak berdaya, sepertinya hanya bisa membiarkan monster harimau itu hidup sedikit lebih lama, ayo kita pergi. Du membawa Kenari dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini, imam kedua yang berada di tengah reruntuhan kuno juga dapat merasakan getaran dari reruntuhan kuno harusan, raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Getaran tadi berasal dari wilayah makam pedang, lantas wilayah makam pedang itu akan segera terbuka. Imam kedua menatap ahtar kristal spar di hadapannya, tatapannya penuh dengan antisipasi. Tuan Imam, monster harimau sudah kembali. Seorang pria berpakaian hitam menghampiri dan melapor. Ya, dia mungkin sudah makan kenyang lagi kali ini. Imam kedua mengangguk, orang-orang yang melewati batas formasi itu apakah sudah mundur sekarang? Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, belum, kami menemukan ada dua kelompok orang yang mendaki ke arah yang berbeda, dan seorang wanita yang ada di salah satu kelompok itu terlihat sangat mirip dengan Putri Ana. Bab 1802, istirahat sejenak. Imam kedua yang mendengarnya seketika menjadi bersemangat, apa, kamu melihatnya dengan jelas? Jaraknya sedikit jauh, tapi sangat mirip. Pria berpakaian hitam itu juga tidak berani menjamin.
Tidak disangka Ana akan benar-benar datang kemari, imam kedua memancarkan hawa dingin dari matanya, bawa anak tuahmu untuk mencegat mereka, pastikan untuk membawa putri Ana kemari, jangan sampai membahayakan nyawanya dan yang lainnya bunuh tanpa ampun. Mengerti. Pria berpakaian hitam itu mengangguk lalu berbalik pergi. Imam kedua tersenyum sinis, Sam mengharuskan imam kedua untuk membunuh Ana, namun imam kedua malah menangkapnya hidup-hidup, ini menunjukkan bahwa imam kedua juga memiliki rencananya sendiri. Pada saat ini Dev dan yang lainnya tidak tahu akan ada orang yang mencegat mereka, dan tetap berjalan menuju ke arah puncak gunung. Pintu masuk menuju reruntuhan kemungkinan besar berada di puncak gunung. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Ana bertanya dengan terengah-engah sambil menatap gunung salju yang puncaknya sama sekali tidak terlihat. Di antara mereka, dia memiliki kekuatan yang paling rendah jadi mendaki untuk waktu yang lama ditambah dengan lingkungan yang buruk membuat Ana mulai tidak tahan. Bagaimana kalau kamu beristirahat dulu di sini, nanti setelah kami menemukan reruntuhan dan menemukan Raja Obat, kami akan datang menemuimu di sini. Dev tahu kalau dengan kekuatan Ana akan sangat sulit melanjutkan perjalanan, jika dia memaksakan diri untuk ikut bersama dengan mereka, tidak hanya tidak akan membantu malah akan menjadi beban. Ana mengangguk, dia juga tahu kalau dengan kekuatannya sepertinya dia tidak akan mampu melanjutkan perjalanan ke depan. Dev, kalau begitu tolong ya. Kata Ana. Jangan khawatir, Audrey akan tetap di sini untuk menjagamu. Dev berkata lalu mengeluarkan beberapa perbekalan dari cincin penyimpanan, setelah selesai mengatur Ana dia melanjutkan perjalanan mendaki. Putri Ana, kamu beristirahatlah dengan baik. Audrey menemukan tempat perlindungan untuk Ana dan berkata kepadanya. Ana mengangguk lalu berbaring di dalam kantung tidur dan tertidur tanpa sadar. Di sisi lain, imam besar dan yang lainnya memilih arah lain dan melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Raut wajah Denny terlihat sedikit tidak percaya dan marah. Seolah merasakan kemarahan dalam diri Denny, imam besar berkata, Denny, sepertinya kamu merasa tidak puas padaku. Imam besar, Sekte Dewa Pembara Langit kita selalu berkomitmen untuk mengabdi pada dunia dan membantu manusia, tapi mengapa tadi kamu malah memaksa orang lain untuk mengantar diri pada kematian? Denny sangat heran, ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan kepadanya saat pertama kali masuk ke Sekte Dewa Pembara Langit. Denny, jangan bersikap kekanak-kanakan, dalam masyarakat saat ini yang lemah akan dimakan oleh yang kuat akan dihormati jadi singkirkan rasa simpatimu. Sekarang imam kedua sudah masuk ke dalam keluarga kerajaan, sepertinya Sekte Dewa Pembara Langit hanya akan tersisa dirinya seorang di masa depan, pada saatnya kita semua akan mati. Kali ini, Uskup Agung meminta kita untuk mencari reruntuhan kuno, jika kita dapat menemukan reruntuhan kuno, menemukan pedang dewa legendaris maka kita dapat menyingkirkan imam kedua, bahkan jika keluarga kerajaan turun tangan, Sekte Dewa Pembara Langit juga bisa tidak memberi muka kepada mereka. Jika kamu mengikutiku dengan baik, maka posisi imam besar ini bisa menjadi milikmu di masa depan, dan saya juga akan mewariskan semua kemampuanku kepadamu. Imam besar tidak berhenti membujuk Denny. Denny tidak mengatakan apapun lagi tapi dia tetap masih tidak memahaminya. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan kabut tebal yang menghalangi jalan mereka. Kabut tebal ini sangat aneh seolah sengaja menghalangi jalan mereka. Imam besar, di depan tiba-tiba ada kabui yang muncul. Denny berkata sambil melihat kabut yang ada di depannya. Saya tahu, imam besar mengernyitkan keningnya dan mengayunkan lonceng tembaga di tangannya dengan lembut. Gelombang suara terus bergerak ke tengah kabut tebal tapi menghilang dalam sekejap. Kabut yang sangat aneh. Imam besar mengernyitkan keningnya semakin erat. Bab 1803, tidak bisa menggunakannya begitu saja. Imam besar, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melewati ini? Kata Denny. Sepertinya kita tidak akan bisa melewati kabut ini, utus seseorang untuk masuk dan memeriksa jalur, jangan masuk terlalu dalam. Kata imam besar. Denny mengangguk, lalu menoleh ke arah anggota Sekte Dewa Pembara Langit yang ada di belakangnya. Raut wajah mereka tampak menjadi sangat gugup, tidak ada yang ingin menjadi pembuka jalan dan masuk ke dalam kabut yang tidak diketahui ini. Kamu, masuk dan periksa. Denny menunjuk salah seorang pengikut dan berkata. Raut wajah pengikut itu seketika menjadi pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Tapi karena dia dipanggil, dia juga tidak berani membangkang. Dia hanya bisa berjalan dengan gemetar menuju ke dalam kabut itu.
Pengikut itu berjalan dengan sangat lambat hingga tiba di tepi kabut dan tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Imam besar merasakan bahwa pengikut itu tiba-tiba berhenti dan mengernyitkan keningnya, dia mengayunkan tangannya dengan perlahan dan sebuah energi tiba-tiba menghampiri dan mendorong pengikut itu ke dalam kabut. Semua orang melihat kabut di depan mereka dengan gugup dan menunggu dengan tenang. Pada akhirnya setelah belasan menit berlalu, pengikut itu berkata, "Imam besar, tidak apa-apa, sangat aman, masuklah." Mendengar teriakan pengikut itu, semua orang pun menghela nafas lega lalu berjalan menuju bagian dalam kabut. Namun saat orang-orang ini baru mencapai tepi kabut, mereka mendengar teriakan dari dalam. Segera setelah itu, pengikut yang tadi berjalan masuk saat ini berlari keluar dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api. "Cepat, padamkan api." Melihat hal ini, Denny segera memerintahkan seseorang untuk memadamkan api namun sudah terlambat. Pengikut itu sudah langsung terbakar habis menjadi abu. Raut wajah semua orang seketika berubah drastis, dan raut wajah imam besar juga terlihat sangat jelek. Sialan. Imam besar mengumpat lalu kembali mengalirkan energinya ke tubuh salah seorang pengikut. "Kamu, masuk lagi dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana." Kali ini, tubuh pengikut itu mengandung sedikit energi dari imam besar, dengan begitu imam besar dapat merasakan apa yang sedang terjadi di dalam kabut. Ekspresi pengikut itu menjadi sangat jelek, namun dia tidak berani melanggar perintah dan berjalan ke dalam kabut itu dengan tubuh gemetar. Sedangkan pada saat ini Dev dan yang lainnya sudah melakukan perjalanan di dalam kabut selama beberapa saat. "Dev, saya merasa kumpulan kabut ini sangat ens, kita sepertinya sedang tersesat dan sama sekali tidak bisa berjalan keluar." Kenari berkata dan mengernyitkan keningnya. "Saya juga merasakannya, di dalam kabut ini benar-benar tidak dapat membedakan arahnya." Ergon juga angkat bicara. Dev menghentikan langkahnya dan terus menyebar kesadaran spiritualnya, meskipun dia dapat menyebarkan kesadaran spiritual dari tubuhnya tapi tidak peduli sejauh apa dia menyebarkan kesadaran spiritualnya, yang dapat dia lihat hanyalah kumpulan kabut. Di saat ini, Kenari mengeluarkan sebuah kompas kuno berwarna perunggu dari sakunya, melihat noda pada kompas itu dapat diketahui bahwa usianya sudah sangat tua. Saat kompas itu dikeluarkan, jarum penunjuknya terus berputar-putar seolah mengalami gangguan. Kenari menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah pada kompas itu, lalu mulai melafalkan mantra. Terlihat jarum kompas itu berangsur-angsur menjadi stabil dan pada akhirnya berhenti bergerak. "Sialan, kita sudah berjalan begitu lama tapi ternyata kita tidak bergerak naik sama sekali, sedangkan terus berputar-putar mengitari gunung salju ini." Kenari langsung mengumpat. "Kamu punya barang ini kenapa tidak mengeluarkannya sejak tadi?" Dev terdiam sejenak, mereka sudah terjebak di tengah kabut ini untuk waktu yang begitu lama, tapi Kenari baru mengeluarkan harta karunnya sekarang. "Bercanda ya kamu, ini adalah warisan leluhur, mana boleh digunakan begitu saja. Sekarang kalian ikuti saya, seharusnya kita akan segera keluar dari sini." Kenari berkata lalu menyimpan kompas itu dan terus berjalan ke depan, sementara Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang tubuh Kenari. Namun saat mereka baru berjalan beberapa langkah, sebuah sosok tiba-tiba menerjang ke arah mereka. Orang itu memegang pisau, seolah-olah terstimulasi oleh sesuatu dan berteriak keras. Bab 1804, Kerusakan Mental. "Saya akan membunuh kalian, membunuh kalian." Orang itu terus menerjang ke arah Dev dan yang lainnya tanpa berpikir panjang, lalu mengayunkan pisaunya. Tatapan Ergon menjadi dingin, lalu menyambutnya dengan satu pukulan tinju yang membuat orang itu seketika terlempar keluar. Tinju itu langsung membuat orang itu memuntahkan darah dari mulutnya, tergeletak di tanah dan tidak bisa bangkit. Ergon melangkah maju dan hendak menghabisi orang itu, namun Dev menghentikannya. "Jangan bunuh dia dulu, lihat dulu siapa dia." Ada seseorang yang menerjang dari kabut, Dev sangat penasaran siapa yang sedang bersembunyi di sini. Di saat Dev dan yang lainnya mendekat dan melihat dengan jelas orang itu, mereka baru menyadari orang itu adalah pengikut Sekte Dewa Pembara Langit. Terlihat sepasang mata pengikut itu membelalak dan tatapan matanya penuh dengan kengerian. Meskipun tubuhnya terluka berat tapi mulutnya tidak berhenti bercela, "Bunuh kalian! Bunuh kalian!" Orang ini sudah mengalami kerusakan mental. Nora berkata sambil menatap pengikut Sekte Dewa Pembara Langit itu. Dev juga dapat melihat bahwa orang ini sudah mengalami kerusakan mental, yang menyebabkan dia berkelakuan seperti orang gila. "Kita harus berhati-hati, kabut ini memang tidak biasa."
Dev berkata lalu terus berjalan ke depan, mereka tidak memedulikan pengikut Sekte Dewa Pembara Langit itu lagi. Dev tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sekte Dewa Pembara Langit, jadi tidak perlu menyelamatkan anggota mereka. Terlebih lagi, Imam Besar juga memaksa mereka untuk menghadapi monster harimau tadi, jelas menunjukkan kalau Sekte Dewa Pembara Langit ini juga bukan sesuatu yang baik. Namun saat Dev dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan, mereka menyadari kabut yang ada di depan mereka sudah berubah menjadi berwarna merah muda, kabut merah muda itu terlihat sangat indah. Namun setelah melihat kabut berwarna merah muda ini, raut wajah Kenari berubah drastis. Semuanya hati-hati, kabut ini dapat merusak pikiran dan mental, membuat orang menjadi ganas. Kenari mengingatkan dengan keras. Segera, beberapa orang itu berkonsentrasi dan melindungi pikiran mereka agar tidak mengalami kerusakan. Baru saja melangkah masuk ke dalam kabut berwarna merah muda itu, Dev dapat merasakan rasa pusing di kepalanya. Namun diikuti dengan cahaya keemasan yang berkilat di pikiran Dev dan membuat dia seketika tersadar. Kenari dan Ergon di sisi lain menunjukkan ekspresi serius, mata mereka menatap lurus ke arah depan dan tidak berani mengalihkan konsentrasi mereka sedikit pun. Laura jelas terlihat lebih santai, roh di dalam tubuhnya adalah roh spiritual dari wanita suci di Istana Rembulan, yang sudah melalui berbagai hal selama ribuan tahun. Mentalnya sudah sangat stabil hingga tidak bisa dihancurkan. Seiring dengan Dev dan yang lainnya berjalan semakin dalam, Kenari dan Ergon sudah dipenuhi oleh keringat dingin, meskipun mereka menjaga fokus mereka agar tidak terganggu, tapi pada saat ini sepasang mata mereka sudah mulai menunjukkan perubahan dan perlahan-lahan berubah menjadi merah. Aura yang ganas mulai meningkat dari tubuh mereka, hanya saja mereka berdua belum menyadarinya. Merasakan perubahan aura dari Kenari dan Ergon, Dev tahu kalau mereka sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi, karena mereka belum tahu sampai kapan mereka baru bisa keluar dari sini. Tiba-tiba Dev teringat pada mantra penjernih hati miliknya, bukankah itu dapat digunakan untuk menahan kabut ini? Guru Kenari, Ergon, saya akan mewariskan serangkaian mantra kepada kalian, gunakan mantra itu untuk melindungi kalian dari pengaruh kabut ini. Sambil berkata, Dev mewariskan mantra penjernih hati kepada kedua orang itu. Diikuti dengan kedua orang yang mulai melafalkan mantra penjernih hati, perasaan segar dan jernih mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mata mereka berdua yang tadinya memerah kini perlahan-lahan pulih. Di saat Dev merasa mereka dapat melewati kabut ini dengan mudah, tiba-tiba terdengar suara perkelahian dari depan. Pertarungan itu sangat sengit bahkan disertai dengan teriakan yang memilukan. Dev dan yang lainnya saling menatap sebelum akhirnya berjalan menuju ke arah perkelahian. Di saat Dev dan yang lainnya tiba, mereka menemukan belasan orang sedang bertarung dan orang-orang itu adalah anggota dari Sekte Dewa Pembara Langit. Mata mereka semua sudah memerah dan menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyuan. Pada saat ini sudah ada beberapa mayat yang tergeletak di tanah. Denny juga menggila dan tidak berhenti mengayunkan senjata di tangannya. Bab 1805, saya rasa kamu perlu dihajar. Hanya Imam Besar yang berkeringat dingin, tangannya tidak berhenti mengguncangkan lonceng. Tembaga dengan harapan bisa membangunkan anak buahnya yang sudah kehilangan akal saatnya. Namun tidak peduli sekeras apa dia mengguncang lonceng tembaga itu sama sekali tidak ada gunanya. Pada akhirnya Imam Besar hanya bisa menyimpan lonceng tembaga itu dengan tidak berdaya, sementara dia sendiri melesat cepat melewati kabut itu. Dia memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan anak buahnya ini. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Ergon bertanya dan menatap Dev. Dev melihat sepasang mata Denny yang memerah, pada akhirnya memilih melompat dan meraih pergelangan tangan Denny, lalu sebuah kekuatan spiritual masuk ke dalam tubuh Denny. Denny tersadar dan saat melihat Dev dan yang lainnya dia tampak terkejut. Kalian ternyata masih hidup. Denny mengira Dev dan yang lainnya sudah menjadi makanan monster harimau sejak lama. Jangan bicarakan hal itu dulu, ayo pergi dari sini. Dev takut Denny akan kehilangan fokusnya dan kembali mengalami kerusakan mental, jadi dia membawa Denny melesat keluar dari kabut itu. Denny menatap anak buahnya yang saling membunuh, meskipun ketidakrelaan terlihat di matanya tapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak lama kemudian, Dev dan yang lainnya berhasil keluar dari kabut, saat mereka melewati kabur dan menoleh, mereka menemukan kabut itu sudah menghilang. Dan di atas salju, ada belasan mayat yang tergeletak dan mereka semua merupakan pengikut Sekte Dewa Pembara Langit. Denny. Imam Besar seolah merasakan aura Denny dan berteriak. Dia melarikan diri dari tengah kabut itu sendirian dan tidak peduli dengan yang lainnya.
Sekarang saat dia tiba-tiba merasakan aura Denny membuat dia sedikit heran dan berteriak. Imam besar. Denny menjawab. Imam besar tidak mengatakan apapun dan mengernyitkan keningnya dengan erat. Denny, siapa yang ada di sampingmu? Kenapa auranya begitu kuat? Imam besar perlahan-lahan mengeluarkan lonceng tembaganya dan membuat posisi bertahan. Karena sejak awal Dev dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka, jadi aura Dev dan yang lainnya yang dirasakan oleh Imam besar sama sekali berbeda dengan sekarang. Dia tidak akan menyangka orang-orang yang ada di hadapannya saat ini, adalah mereka yang dipaksa olehnya untuk menghadapi monster harimau. Imam besar, mereka adalah kelompok turis yang kita temui tadi. Denny menjawab. Raut wajah Imam besar tampak kaget, tidak mungkin, kenapa aura di tubuh mereka begitu kuat. Imam besar sama sekali tidak percaya, jika orang-orang itu memiliki kekuatan yang begitu kuat kenapa mereka bisa terpengaruh oleh ancamannya. Denny tidak bisa menjawab pertanyaan Imam besar, dia hanya bisa menatap Dev. Namun tidak menunggu Dev angkat bicara, Kenari sudah berkata dengan marah. Kami semua menyembunyikan aura kami untuk mempermainkan kalian, dasar orang buta, kamu benar-benar menganggap dirimu ini ahli ya? Menggunakan sebuah lonceng tembaga rusak dan terus berceloteh, terlihat cukup misterius. Jika bukan saya turun tangan membantu, kamu tidak akan bisa menghancurkan batas formasi itu, masih berani mengancam kami. Saya rasa kamu tua bangka ini memang perlu dihajar. Kenari sudah lama merasa kesal dan langsung melangkah maju untuk melayangkan dua tamparannya pada Imam besar. Dua tamparan ini langsung menghantam Imam besar, dia menyadari dirinya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar. Hal ini membuat raut wajah Imam besar menjadi sangat jelek, namun dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sedangkan Denny melihat Imam besar yang ditampar dan tidak berani mengatakan apapun, merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Jika saat itu Imam besar mendengarkan perkataannya dan tidak memakan Dev dan yang lainnya untuk menghadapi monster harimau, maka dia mungkin tidak akan menerima dua tamparan ini. Dan para pengikut sekte Dewa Pembara Langit itu juga tidak akan mati. Namun di dunia ini, tidak ada kata jika. Guru Kenari, ayo kita pergi. Dev memanggil Kenari, dia takut Kenari akan bersikap rebah lalu membunuh imam besar itu. Bab 1806, Tangkap Lidah. Dev dan yang lainnya hendak pergi, ini membuat imam besar dan Denny menjadi sedikit canggung. Jika mereka berdua turun gunung sekarang dan bertemu dengan formasi perangkap lagi maka sepertinya mereka tidak akan bisa lolos dari bahaya. Jika mereka mengikuti Dev dan yang lainnya, sepertinya pihak lain juga tidak akan setuju. Di saat Denny sedang mempertimbangkan apakah akan angkat bicara untuk memohon kepada Dev agar mau menerima mereka, tiba-tiba belasan aura seketika menerjang ke arah mereka. Lalu belasan orang yang mengenakan pakaian hitam dan memegang celurit langsung mengepung Dev dan yang lainnya. Melihat orang-orang berpakaian hitam yang mengepung mereka, Dev seketika mengerikan keningnya. Ergon, apakah kamu merasa familiar dengan aura dari orang-orang ini? Dev bertanya pada Ergon. Ya, sangat familiar, aura mereka sama dengan orang yang mencoba membunuh Putri Ana. Ergon mengangguk. Lantas orang-orang ini sudah mengambil alih reruntuhan kuno sejak awal. Dev sedikit heran, kenapa orang-orang berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul di sini. Kecuali mereka sudah berada di sini sejak lama, kalau tidak akan mudah menghadapi lapisan penghalang dan formasi di sini. Namun saat imam besar melihat belasan orang berpakaian hitam itu kembali muncul, raut wajahnya menunjukkan kegembiraan. Para pengikut sekte Dewa Pembara Langit, dengarkan perintah. Imam besar tiba-tiba mengangkat lonceng tembaganya dan berteriak keras. Ternyata orang-orang berpakaian hitam ini adalah pengikut sekte Dewa Pembara Langit. Imam besar dapat merasakannya setelah kemunculan orang-orang ini. Sedangkan tatapan belasan orang itu seketika menunjukkan kilatan rasa takut saat melihat lonceng tembaga di tangan imam besar, namun mereka segera menjadi stabil. Denny melihat orang-orang ini dan mendengar perintah imam besar, meskipun tampak tidak peduli tapi dia seketika mengemitkan keningnya. Seolah memahami sesuatu, dia tiba-tiba berbisik di telinga imam besar, mereka seharusnya adalah anak buah imam kedua yang ada di dalam keluarga kerajaan. Perkataan Denny seketika membuat raut wajah kegembiraan imam besar digantikan dengan kemarahan yang tidak berkesudahan. Dasar kalian para pengkhianat, hari ini saya akan membunuh kalian semua. Imam besar berteriak marah, aura di tubuhnya mulai meningkat dengan gila.
Lonceng tembaga di tangannya diayunkan dengan kuat, disertai dengan suara lonceng tembaga. Gelombang suara yang nyaring menyapu ke segala arah. Melihat hal ini, belasan orang berpakaian hitam itu seketika membentuk lingkaran, aura di tubuh mereka membentuk perisai dan menangkis serangan imam besar. Denny yang melihat ini segera melompat sambil memegang senjatanya. Kalian para pengkhianat, antarkan nyawa kalian. Saat Denny mengayunkan senjata di tangannya, energi pedang yang tidak terhitung jumlahnya, seketika mengarah ke belasan orang berpakaian hitam itu. Segera, Denny dan imam besar terlibat pertarungan dengan belasan orang berpakaian hitam itu. Dev dan yang lainnya hanya menjadi penonton. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ergon. Ayo pergi, itu adalah urusan pribadi Sekich mereka, kita tidak perlu ikut campur. Dev melambaikan tangannya dan berniat pergi. Lagi pula, tidak peduli apakah pihak lain berkhianat pada sekte mereka atau tidak, itu tidak ada urusannya dengan dirinya. Sekarang Dev hanya ingin segera menemukan reruntuhan kuno itu dan tidak ingin menunda-nunda. Dev, orang-orang berpakaian hitam ini tiba-tiba muncul di sini, mungkin saja mereka sudah bersembunyi di tengah reruntuhan, kita tidak mau menangkap salah satu dari mereka dan mezanyainya. Kata Kenari. Dev tampak senang, benar juga, memang guru Kenari sangat cerdas, ayo kita tangkap satu untuk ditanyai. Saat ini Denny dan imam besar sedang bertarung dengan belasan orang berpakaian hitam. Meskipun tidak mengalami kekalahan tapi mereka sudah berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan, baik Denny maupun imam besar, saat ini sudah mengalami beberapa luka-luka di tubuhnya. Ergon, pergi dan tangkap satu lidah. Dev berkata pada Ergon. Ergon mengangguk, sosoknya melintas dan langsung bergabung di dalam pertempuran. Seorang pria berpakaian hitam melihat Ergon yang tiba-tiba muncul seketika mengayunkan celurit di tangannya untuk menehas. Ergon mengelak, lalu melayangkan tamparannya dan membuat celurit di tangan pria itu terlempar, celurit yang terlempar itu melewati salah seorang pria berpakaian hitam dan menembus dadanya. Bab 1807, tangkap satu lagi. Saat itu, pria berpakaian hitam yang celuritnya terlempar tampak tercengang. Ergon melangkah maju dan menarik kerah pakaiannya lalu mengangkatnya. Tidak peduli sekeras apa pria berpakaian hitam itu meronta, dia tidak bisa melepaskan diri dan tercengang. Bruak. Ergon melemparkan pria berpakaian hitam itu ke hadapan Dev dan menginjak tubuh pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu menatap Dev yang ada di depannya, tatapannya terlihat sedikit takut. Saya tanya padamu, kenapa kalian menghalangi kami? Apakah kalian sudah menemukan reruntuhan kuno? Dev bertanya pada pria berpakaian hitam itu. Meskipun pria berpakaian hitam itu ketakutan tapi dia tetap tidak mengatakan apapun dan menggertakkan giginya dengan erat. Sepertinya dia berniat melawan hingga akhir. Dev melihat pria berpakaian hitam yang begitu keras kepala tersenyum sinis, lalu menggambar asal-asalan di udara dengan jari-jarinya. Jimat pemakan hati. Titik-titik cahaya muncul di udara lalu titik-titik cahaya itu masuk ke dalam tubuh pria berpakaian hitam tersebut. Kenari merasa cemburu saat melihat Dev menggambar jimat secara asal-asalan di udara sebagai permukaannya. Ah! Tidak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu mulai berteriak kesakitan dan seluruh tubuhnya gemetaran. Seolah ada semut yang tidak terhitung jumlahnya sedang merayap di dalam tubuhnya dan menggefogoti organ dalamnya. Saya akan bicara, saya akan bicara. Pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan siksaan, namun saat hendak membuka mulutnya kepalanya tiba-tiba meledak. Saat melihat kepala pria berkepala hitam yang tiba-tiba meledak, Dev mengernyitkan keningnya, sialan, ternyata sudah dikuruk. Dev tidak menyangka baliwa sekte di luar negeri ternyata juga suka memasang kutukan pada kepala pengikutnya untuk mencegah pengikutnya berhiastat. Ergon, tangkap Saul lagi. Kata Dev. Ergon mengangguk lalu sosoknya segera melintas. Imam besar dan Denny masih bertahan dengan susah payahi, tiba-tiba merasakan aura yang menghampiri dan berputar di kerumunan, diikuti dengan seorang pria berpakaian hitam yang diangkat keluar. Saat ini, belasan pria berpakaian hitam itu hanya tersisa beberapa orang yang sedang bertarung dengan imam besar dan Denny. Meskipun melihat rekan mereka diangkat seperti anak ayam oleh orang lain tapi mereka sama sekali tidak buang-buang tenaga untuk menyelamatkannya. Kepanikan terlihat jelas di mata pria berpakaian hitam yang baru saja ditangkap.
Dev tidak mengatakan apapun, melainkan menggunakan satu tangannya untuk menekan kepala pria berpakaian hitam itu, sebuah kekuatan spiritual seketika masuk ke dalam dan mematahkan kutukan yang tertanam pada pria berpakaian lutam itu dalam sekejap. Pada saat ini, Dev baru angkat bicara dan bertanya, siapa kalian? Kenapa kalian menghalangi kami? Apakah kalian sudah menemukan reruntuhan kuno? Kali ini, pria berpakaian hitam itu tidak ragu-ragu dan segera menjawab, kamu adalah anggota sekre Dewa Pembara Langit, kami merupakan bawahan imam kedua dan sekarang kami harus mencari cara untuk membuat semua orang yang masak ke gunung bersalju untuk mencari reruntuhan kuno menyerah atau menghilang. Karena kami sudah menemukan reruntuhan kuno itu dan kami sudah menetap di dalamnya selama beberapa bulan. Dev yang mendengarnya merasa cemas di dalam hatinya. Mereka sudah menetap di dalam sana selama beberapa bulan, apalagi harta karun yang masih tersisa di dalam reruntuhan itu. Apa yang kalian lakukan di dalam reruntuhan selama berbulan-bulan? Dev tidak mengerti, jika mereka sudah mengosongkan reruntuhan itu kenapa mereka masih menetap di dalamnya untuk waktu yang lama. Membangun altar dengan menggunakan kristal spark. Pria berpakaian hitam itu tidak berani menyembunyikan apapun. Altar yang dibangun dengan kristal spar, apa kegunaan altar itu? Dev sangat penasaran. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu mengenai hal itu, hanya para imam yang dapat mengetahui hal ini. Melihat pria berpakaian hitam ini hanya seorang antek, Dev merasa kalau mereka memang tidak tahu banyak, jadi mengulurkan tangannya dan melayangkan tamparannya untuk membunuhnya. Mengasihani musuh bukan hal yang akan dilakukan oleh Dev. Ergon, bantu mereka, selamatkan imam besar itu mungkin kita akan membunuhkan dia. Dev tidak mengerti apa gunanya altar, jadi mungkin imam besar itu akan tahu. Bab 1808, Memanggil Setan. Ergon mengangguk lalu sosoknya seketika melompat. Pada saat ini imam besar dan Denny sudah berada di ambang kehancuran dan sedang berjuang keras untuk bertahan. Di saat itu, sosok Ergon muncul lalu melayangkan beberapa tinju dan membuat beberapa pria berpakaian hitam yang tersisa pergi menemui Raja Neraka. Melihat Ergon dapat membunuh beberapa pria berpakaian hitam itu dengan mudah, raut wajah Denny dipenuhi dengan rasa berterima kasih. Terima kasih banyak sudah membantu menyelamatkan. Denny berterima kasih kepada Ergon. Sedangkan imam besar itu tidak mengatakan apapun, namun rasa canggung di wajahnya menunjukkan dia terlalu malu untuk bicara. Ini adalah perintah Tuan Dev, kalau tidak saya tidak akan menyelamatkan kalian. Ergon berkata lalu berbalik dan berjalan ke arah Dev. Apa yang dilakukan oleh imam besar sejak awal sudah membuat hati Ergon sangat tidak puas. Denny bergegas mengikuti sambil membawa imam besar, saat ini mereka berdua sudah terluka parah, jika tidak mengikuti Dev dan yang lainnya, mungkin mereka tidak akan bisa berjalan jauh. Tuan Dev, terima kasih banyak atas kebaikanmu untuk menyelamatkan kami. Denny berterima kasih kepada Dev, namun dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Bagaimanapun mereka tahu jelas bagaimana anggota sekte Dewa Pembara Langit memperlakukan Dev dan yang lainnya. Sedangkan imam besar menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apapun, dia merasa malu untuk bicara. Saya tanya padamu, apakah kalian sekte Dewa Pembara Langit suka membangun altar? Dan masih membangun altar dengan menggunakan kristal spark? Dev bertanya pada Denny. Denny tampak bingung, dia tidak terlalu mengerti beberapa hal terkait sekte Dewa Pembara Langit, karena struktur hierarki dalam sekte Dewa Pembara Langit sangat ketat, jadi dia tidak akan tahu hal yang tidak seharusnya dia ketahui. Ergon mengangguk lalu sosoknya seketika melompat. Pada saat ini imam besar dan Denny sudah berada di ambang kehancuran dan sedang berjuang keras untuk bertahan. Di saat itu, sosok Ergon muncul lalu melayangkan beberapa tinju dan membuat beberapa pria berpakaian hitam yang tersisa pergi menemui Raja Neraka. Melihat Ergon dapat membunuh beberapa pria berpakaian hitam itu dengan mudah, raut wajah Denny dipenuhi dengan rasa berterima kasih. Terima kasih banyak sudah membantu menyelamatkan. Denny berterima kasih kepada Ergon. Sedangkan imam besar itu tidak mengatakan apapun, namun rasa canggung di wajahnya menunjukkan dia terlalu malu untuk bicara. Ini adalah perintah Tuan Dev, kalau tidak saya tidak akan menyelamatkan kalian. Ergon berkata lalu berbalik dan berjalan ke arah Dev. Apa yang dilakukan oleh imam besar sejak awal sudah membuat hati Ergon sangat tidak puas. Denny bergegas mengikuti sambil membawa imam besar, saat ini mereka berdua sudah terluka parah, jika tidak mengikuti Dev dan yang lainnya, mungkin mereka tidak akan bisa berjalan jauh.
Tuan Dev, terima kasih banyak atas kebaikanmu untuk menyelamatkan kami. Denny berterima kasih kepada Dev, namun dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Bagaimanapun mereka tahu jelas bagaimana anggota Seki Dewa Pembara Langit memperlakukan Dev dan yang lainnya. Sedangkan imam besar menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apapun, dia merasa malu untuk bicara. Saya tanya padamu, apakah kalian Sekte Dewa Pembara Langit suka membangun altar? Dan masih membangun altar dengan menggunakan kristal spark? Dev bertanya pada Denny. Denny tampak bingung, dia tidak terlalu mengerti beberapa hal terkait Sekte Dewa Pembara Langit, karena struktur hierarki dalam Sekte Dewa Pembara Langit sangat ketat, jadi dia tidak akan tahu hal yang tidak seharusnya dia ketahui. Namun setelah mendengar kata membangun altar dengan kristal spark, imam besar yang menundukkan kepalanya tiba-tiba mendongak dan wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Membangun altar dengan kristal spark, lantas mereka ingin mencoba untuk memanggil setan di sini. Suara imam besar penuh dengan ketakutan. Memanggil setan, katakan dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi. Dev bertanya pada imam besar. Imam besar menghela nafas lalu berkata dengan perlahan, di Sekte Dewa Pembara Langit, ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa siapapun yang dapat membangun altar dengan kristal spar lalu menggabungkannya dengan kekuatan dari tongkatnya akan bisa memanggil setan-setan dari dalam kenal. Setelah memanggil setan, kekuatan ilahi setan itu akan diberikan kepada si pemanggil, menjadikan dia sebagai setan baru yang akan memerintah seluruh utusan neraka. Pada saat itu, seluruh dunia sepertinya akan berada dalam kekacauan. Saat imam besar berbicara, tubuhnya tidak berhenti gemetar. Seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan. Memanggil setan bicaramu seolah-olah nyata saja, bukankah itu hanya menggunakan formasi mantra untuk menyerap roh spiritual di dalam tanah? Altar itu seharusnya merupakan formasi mantranya dan mengenai tongkat itu mungkin adalah mekanisme untuk mengaktifkannya. Mana ada setan atau apapun ini, tidak lebih dari sekedar roh spiritual dan hawa yin yang terkubur di bawah tanah. Kenari berkata dengan penuh penghinaan. Setan itu benar-benar ada, jika kalian tidak percaya kalian akan membayar harganya nanti. Imam besar berkata dengan penuh keyakinan, dia yakin bahwa altar itu dapat digunakan untuk memanggil setan. Sudahlah, bisa memanggil setan atau tidak, kita akan tahu setelah melihatnya, karena kita sudah tahu mereka sedang membangun altar, saya rasa kamu punya cara untuk mengetahui keberadaan mereka, bukan? Dev berkata pada imam besar. Imam besar mengangguk lalu melafalkan mantra, lonceng tembaga di tangannya tiba-tiba berguncang dengan sendirinya. Setiap berjalan dalam jarak tertentu, lonceng itu akan berguncang dan imam besar akan memilih arah perjalanan mereka berdasarkan frekuensi guncangan lonceng tembaga tersebut. Segera, sekelompok orang itu sudah tiba di titik lokasi di puncak gunung. Di saat bersamaan, imam kedua yang sedang berada di dalam reruntuhan sedang menatap altar yang menjulang tinggi dengan wajah penuh kegembiraan. Saat ini imam kedua sedang memegang tongkat yang bermahkota permata dan memegang kristal spar di tangan lainnya. Dia hanya perlu meletakkan kristal spar di tangannya ke atas altar sekarang dan altar ini akan benar-benar selesai. Bab 1809, berkhianat karena tidak berdaya. Tuan Imam, Putri Ana sudah dibawa kemari. Seorang pria berpakaian hitam berkata pada imam kedua. Bawa dia masuk. Imam kedua berkata dengan ringan. Tidak lama kemudian, Ana dibawa masuk hanya saja sepasang mata Ana tertutup rapat dan jelas sedang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Audrey berdiri di sisi Ana dengan ekspresi tenang, dia tidak terikat dan tidak melakukan perlawanan. Melihat Ana yang tidak sadarkan diri, imam kedua menggunakan tangannya untuk membelai wajah Anma dengan lembut, memang pantas menjadi puri kerajaan, lihatlah betapa menggoda wajah nanti setelah tubuhnya dirasuki oleh setan, dia akan menjadi permaisuri di seluruh negeri dan saya akan menjadi pria di balik permaisuri. Tatapan mata imam kedua dipenuhi dengan keinginan berkuasa yang kuat, dia tidak berselia hanya menjadi seorang imam di dalam keluarga kerajaan, dia menginginkan kekuasaan tertinggi. Namun di negara Kree, tidak peduli sekuat apa dirinya jika dia tidak memiliki darah bangsawan maka tidak akan bisa memerintah seluruh negeri ini. Jadi dia ingin menggunakan darah bangsawannya Ana untuk memerintah seluruh negara Kree. Mengenai putra Pangeran Sam itu hanya sebuah pion baginya, saat Ana dirasuki oleh setun maka eksistensi putra Pangeran Sam juga tidak ada artinya lagi. Pada saat itu Ana akan menjadi permaisuri dan dia akan menjadi suami dari permaisuri, dan berada di puncak seluruh kekuasaan. Imam kedua, saya sudah membawa putri Ana ke sini, sekarang bukankah sudah waktunya kamu melepaskan istri dan anakku?
Audrey bertanya pada imam kedua dengan wajah tanpa ekspresi. Audrey, kamu melakukannya dengan sangat baik, tidak hanya membawa Putri Ana ke sini, tapi kamu juga menghentikan upaya pembunuhan putra Pangeran Sam terhadapnya, jadi kamu pantas mendapatkan semua pujian. Jangan khawatir, istri dan anakmu sangat baik, asalkan kamu mengikutiku dengan patuh, kedepannya kamu akan menjadi kepala pengawal untuk seluruh keluarga kerajaan. Imam kedua berkata pada Audrey dengan sangat puas. Namun Audrey seolah tidak peduli terhadap posisi kepala pengawal dan terus berkata, saya hanya ingin membawa istri dan anakku pergi, saya sudah mengecewakan kepercayaan Putri Ana dan Pangeran Royce kepadaku, saya tidak mungkin bisa tetap berada di sisi mereka. Kamu hanya perlu melepaskan istri dan anakku, saya akan pergi jauh bersama dengan mereka. Audrey adalah pengawal yang paling setia di keluarga kerajaan, jadi Pangeran Royce baru mempercayakan dirinya untuk melindungi Putri Ana. Namun imam kedua menangkap istri dan anak Audrey. Audrey terpaksa dan tidak berdaya, dia hanya bisa berbohong dan mengatakan raja obat yang ada di sini dapat menyembuhkan. Pangeran Royce membohongi dan membawa Ana ke sini untuk ditukar dengan istri dan anaknya. Jika bukan karena bertemu dengan Dev dan yang lainnya, Audrey pasti sudah riba sejak lama dengan Ana. Saya sudah bilang kamu tidak perlu tergesa-gesa, setelah saya menyelesaikan rencana saya pasti akan melepaskan istri dan anakmu. Imam kedua melambaikan satu tangannya di kening Ana dengan lembut dan Ana perlahan-lahan membuka matanya. Saat dia melihat imam kedua dan para pria berpakaian hitam di sekelilingnya, dia seketika tercengang. Audrey, di mana kita? Mengapa para anggota sekte Dewa Pembara Langit bisa ada di sini? Ana sedikit panik, karena dia tahu imam kedua adalah anak buah dari kakaknya Sam. Sekarang Sam sedang memburunya, dan imam kedua ini juga pasti ingin membunuhnya. Namun Audrey tidak menjawab pertanyaan Ana, melainkan menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Putri Ana, kamu tidak perlu takut, saya tidak akan melukaimu, saya mengundangmu kemari karena ingin menjadikanmu permaisuri yang sesungguhnya, kakakmu putra Pangeran Sam ingin saya membunuhmu tapi saya tidak mendengarkan dia. Saya bersedia mengikuti instruksi Putri Ana, karena hanya kamu yang mungkin bisa menjadi permaisuri dengan kekuasaan tertinggi di seluruh negara Kree. Imam kedua berbisik pelan kepada Ana, dia takut Ana akan ketakutan dan melakukan hal-hal impulsif. Todak, saya tidak mau menjadi permaisuri, saya hanya datang ke sini untuk mencan raja obat. Agar bisa menyelamatkan ayahku, saya tidak ingin mendapatkan kekuasaan apapun. Ana menggelengkan kepalanya. Bab 1810, panah yang sudah melesat dari busur tidak akan bisa kembali lagi. Puri Ana, di sini sama sekali tidak ada raja obat, kalau kamu ingin menyelamatkan ayahmu maka kamu hanya bisa mematuhi perkataanku, setelah kamu memiliki kekuatan jangankan untuk menyelamatkan ayahmu, kamu bahkan bisa membangkitkannya. Kata imam kedua. Ana tercengang dan segera menatap Audrey dengan bingung, Audrey, apa yang sedang terjadi? Di sini tidak ada raja obat. Ana mengambil risiko untuk datang ke sini karena dia mendengar perkataan Audrey. Bagaimanapun Audrey adalah pengawalnya yang paling dipercayai dan dia hanya mempercayai Audrey. Namun saat ini Audrey sedang menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ana dan tidak berani bersuara. Melihat sikap Audrey, Ana seolah memahami sesuatu dan seluruh tubuhnya seolah akan runtuh. Audrey, kamu membohongiku. Apakah kamu membohongiku? Mengapa kamu membohongiku? Katakan sesuatu. Ana memukul Audrey dengan putus asa. Di sisi lain, Audrey langsung berlutut di hadapan Ana, Putri Ana, saya bersalah kepadamu. Saya juga tidak bisa melakukan apa-apa, istri dan anakku ada di tangan imam kedua, saya hanya bisa mematuhinya. Ana gemetar karena Marali, sepasang matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kakaknya sendiri sedang memburunya, sekarang pengawal yang paling dipercaya olehnya mengkhianati dia, Ana tiba-tiba merasa bahwa hidupnya sangat tidak berguna. Putri Ana, ingatlah di dunia ini tidak ada orang lain yang bisa diandalkan selain kekuatanmu sendiri, jadi kamu harus meningkatkan kekuatanmu sendiri, dan sekarang saya sedang memberi kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu. Sambil berkata, imam kedua mengedipkan matanya dan dua orang pria berpakaian hitam mengangkat Ana dan membawanya ke atas altar. Dua pria berpakaian hitam itu mengikat Ana pada pilar batu di tengah altar, lalu berjalan turun. Sedangkan imam kedua memegang sebuah kristal spar dan berjalan ke atas altar dengan perlahan. Ada sebuah celah di tepi di mana imam kedua akan meletakkan kristal spar. Asalkan kristal spar ini diletakkan pada tempatnya maka seluruh altar akan selesai secara resmi. Imam kedua mengambil kristal spar dan meletakkannya di atas dengan lembut.
Sebuah suara berdengung diskusi dengan seluruh altar yang memancarkan cahaya menyilaukan. Cahaya itu seperti kilat yang terus berkedip di dalam reruntuhan kuno. Seluruh gunung bersalju juga berguncang pada saat itu. Hahaha. Berhasil, berhasil. Hanya perlu menunggu hingga tengah malam tiba, dan setan akan masuk ke dunia manusia. Imam kedua tertawa seperti orang gila, tertawa terbahak-balak. Audrey melihat Ana yang terikat di atas altar, dia merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Tapi panah yang sudah melesat dari busur tidak akan bisa kembali lagi, masalah sudah mencapai titik seperti ini dan dia tidak punya pilihan. Bam! Gunung salju berguncang sekali lagi, lapisan salju yang ada di atas guming salju mulai rantul pada saat ini. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Merasakan guncangan gunung salju, Denny tampak panik. Jika benar-benar terjadi gempa bumi di sini maka mereka tidak akan bisa selamat. Gawai, pembangunan altar sudah selesai, kita harus segera menemukan pintu masuk ke dalam rerunihan sebelum tengah malami, kalau tidak, dia akan memanggil setan dan tidak satu pun dari kita bisa selamat. Kaut wajah imam besar menjadi serius. Namun sebelum mereka bisa menyelesaikan pembicaraan mereka, terdengar suara gemuruh yang keras dan longsor salju mulai terlihat di seluruh penjuru. Salju yang awalnya menutupi hampir seluruh lereng gunung, mulai longsor dan memperlihatkan batu-batu coklat di baliknya. Setelah beberapa saat gunung berhenti berguncang, tapi tidak ada lagi salju yang terlihat di puncak gunung, memperlihatkan sebagian bebatuan. Sekarang salju sudah menghilang, apakah pintu masuk reruntuhan sudah bisa ditemukan? Dev berkata pada imam besar. Bisa. Imam besar mengangguk lalu lonceng tembaga di tangannya bergetar dengan hebat. Gelombang-gelombang suara menyebar dan menyelimuti seluruh puncak gunung. Dan saat ini imam kedua yang berada di dalam reruntuhan kuno mengernyitkan keningnya, mengapa orang tua buta itu ada di sini? Yomar. Imam kedua berteriak keras. Bab 1811, tidak punya pilihan lain. Tidak lama kemudian, seorang pria tinggi kekar dan terlihat garang muncul di hadapan imam kedua. Tubuh Yomar dipenuhi dengan bulu-bulu panjang seperti seorang Tarzan. Raut wajah Li Audrey sedikit berubah saat melihat Yomar. Jelas kalau dia kenal dengan Yomar. Yomar adalah seorang pejuang di kalangan manusia beruang, tidak disangka dia akan mematuhi panggilan imam kedua. Tuan Imam, ada perintah apa? Yomar berkata sambil berlutut dengan satu kakinya. Ada orang yang menyusup ke puncak gunung, kamu pimpin pasukan untuk memblokir pintu masuk, jangan biarkan siapapun menerobos formasi pelindung bum yang terakhir. Imam kedua berkata kepada Yomar. Siap laksanakan. Setelah berkata, Yomar memimpin pasukannya dan pergi, sedangkan imam kedua berkata kepada Audrey, Audrey, kamu juga ikut pergi, istri dan anak Kinu bisa dilepaskan atau tidak, itu tergantung pada kesetiaanmu kepadaku. Audrey tidak berdaya dan hanya bisa ikut dengan Yomar. Saat ini, imam besar sudah membawa Dev dan yang lainnya ke pintu masuk reruntuhan dan melihat sebuah gua gelap yang terus mengarah ke bawah. Jika bukan karena saljunya runtuh maka akan sangat sulit untuk menemukan pintu masuk ini. Sekarang pintu masuknya sudah ditemukan, kita sudah bisa masuk ke dalam. Ergon hendak menuju ke pintu masuk terlebih dulu. Namun saat mendekati pintu masuk itu, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul dan tubuh Ergon langsung terpental kembali oleh sebuah kekuatan balik. Kemudian terlihat sesuatu yang mirip dengan penutup kaca yang terus berkedip dengan cahaya, dan juga terlihat sebuah jimat yang terus berkedip. Sialan, kenapa masih ada formasi lagi? Ergon bangkit berdiri dan mengumpat, dia tidak menyangka balikan setelah tiba di pintu masuk masih ada formasi mantra yang menghalanginya. Dan formasi ini jelas jauh lebih kuat karena bahkan Ergon saja bisa terlempar ke belakang oleh kekuatan baliknya. Sepertinya memang harus berhati-hati, bahkan pintu masuk pun dipasang formasi mantra. Sepasang mata Dev menyipit. Di saat Dev sedang bersiap untuk menghancurkan formasi, tiba-tiba ada belasan orang yang muncul dari pintu masuk, orang yang memimpin tampak tinggi besar dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Orang itu adalah Yomar yang memiliki kekuatan Master Guru. Saat melihat ada yang berjalan keluar dari dalam reruntuhan, hati Dev malah merasa lebih lega. Asalkan orang-orang ini masih ada di dalam reruntuhan maka tidak apa-apa, tidak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Namun saat Audrey berjalan keluar dari pintu masuk reruntuhan dan melihat Dev dan yang lainnya, Audrey menundukkan kepalanya dengan malu.
Sedangkan Dev tampak tercengang, tatapan matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Audrey, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Ana? Dev melangkah maju dengan kasar dan bertanya pada Audrey. Meskipun kedua orang itu berada dalam jarak yang dekat namun Dev tidak bisa menembus formasi mantra itu. Audrey menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, karena dia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan pada Dev. Namun ekspresi Audrey saat ini langsung membuat Dev dapat menebak apa yang sedang terjadi, dan berkata dengan ekspresi penuh kemarahan, Audrey, kamu mengkhianati Ana, bukan? Apakah Ana ditangkap? Apakah dia ada di dalam reruntuhan? Tidak, saya tidak. Audrey menggelengkan kepalanya dengan sedih, mereka menangkap istri dan anakku, saya tidak punya pilihan lain selain melakukan hal ini. Audrey berteriak keras dan menjelaskan kepada Dev. Namun Dev mana mungkin masih mau mendengarkan penjelasan Audrey. Saat ini Dev sudah menyesal membiarkan Ana beristirahat dan meninggalkan Audrey bersamanya. Jika sesuatu terjadi pada Ana, maka kalian semua akan mati. Dev menyipitkan matanya, aura pembunuh yang menakutkan di tubuhnya langsung menembus formasi mantra dan menyelimuti Audrey dan yang lainnya. Merasakan aura pembunuh yang menakutkan di tubuh Dev, baik Audrey maupun Yomar merasa terkejut di dalam hati dan melangkah mundur 2 langkah. Kalian berani menerobos masuk, segera tinggalkan tempat ini dengan begitu saya bisa memberi kalian kesempatan untuk tetap hidup, kalau tidak maka hanya ada jalan menuju kematian. Yomar berteriak dengan marah, lalu tekanan yang menakutkan mulai menyebar dari formasi pelindung gunung. Bab 1812, mengalami pukulan. Dev dan yang lainnya seketika merasakan ledakan-ledakan tekanan yang membuat imam besar serta Denny langsung terjatuhi ke tanah, mereka sama sekali tidak bisa menahan tekanan dari formasi ini. Melihat imam besar dari Denny yang terjatuh ke tanah, Yornar langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, dasar orang tua buta, bukannya menetap di sekte Dewa Pembara Langit dan menjalani hari-hari dengan tenang malah berani datang ke Sim. Tubuh imam besar bergetar karena marah mendengarkan hinaan itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia langsung ditekan oleh tekanan menakutkan itu dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dev menatap Yomnar yang begitu merajalela dan menyeringai. Hanya sebuah formasi kecil juga ingin menghentikanku. Sambil berkata, pedang naga tiba-tiba muncul di tangan Dev dan Dev mengangkat pedang naga itu tinggi-tinggi, kekuatan spiritual yang menakutkan seketika membumbung tinggi. Hancurkan! Dev berteriak marah diikuti aura ganas yang menakutkan yang langsung terpancar dari tubuh Dev. Balikan melalui formasi mantra Yomar, Audrey dan yang lainnya masih dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Tatapan mata Yonar dipenuhi dengan rasa tidak percaya, perlu diketahui dia adalah manusia. Beruang dengan kekuatan Master Guru, tidak peduli dari tubuh fisik maupun kekuatannya, mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Selain itu mereka masih dipisahkan oleh formasi pelindung gunung, tapi aura menakutkan dari tubuh Dev seolah-olah tidak terhalang. Di saat Yomar tampak penuh dengan keraguan, pedang naga di tangan Dev sudah diayunkan. Bam! Dengan suara dentuman yang menggetarkan bumi, seluruh gunung berguncang dan formasi mantra itu mulai berkedip dengan aliran cahaya, perisai yang seperti penutup kaca mulai menunjukkan retakan halus. Dibawali serangan pedang ini, tekanan yang awalnya dihasilkan oleh formasi pelindung gunung seketika menghilang, ini membuat Denny dan imam besar yang terbaring di tanah perlahan-lahan bangkit berdiri. Yomar membelalak saat menatap formasi yang mulai retak, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, perlu diketahui saat memasang formasi mantra ini diperlukan kristal spar yang tidak terhitung jumlahnya, dan memakan waktu 1 bulan penuh untuk memasangnya. Imam kedua juga mengatakan bahwa formasi seperti ini bahkan tidak bisa dihancurkan oleh ratusan hingga ribuan ahli dengan kekuatan Master Guru, ini sekokoh campuran emas. Namun sekarang satu tebasan pedang pihak lain langsung membuat formasi itu mulai retak. Kepercayaan diri Yomar saat di awal mulai mengalami pukulan berat saat ini. Dia tidak tahu apakah formasi ini masih bisa menahan satu serangan atau tidak, terlebih lagi dia tidak tahu apakah dirinya akan menjadi tandingan pemuda yang ada di Depani. Di saat pikiran Yomar sedang kalut, pedang naga di tangan Dev kembali diayunkan dan seekor naga emas melilit di atas pedang naga, diikuti dengan lambaian tangan Dev, naga emas itu mengeluarkan omannya. Bam! Naga emas menghantam formasi mantra itu dan membuat naga emas itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang sedangkan formasi mantra itu juga menghilang tanpa jejak di bawah hantaman keras ini. Melihat adegan di depan matanya, Yomar menganga dan wajahnya tampak terkejut. Dev tidak memedulikan Yomar yang tampak terkejut, melainkan dia berjalan ke arah Audrey dengan penuh kemarahan, lalu langsung mengangkat Audrey.
Bawa saya untuk menemui Ana sekarang, jika sesuatu terjadi pada Ana, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai bicara, Dev langsung melepaskan tangannya dan membuat Audrey terjatuh ke tanah. Audrey tidak mengatakan apapun, tapi dia diam-diam bangkit berdiri dan berbalik kembali ke arah pintu masuk reruntuhan kuno. Pengabaian Dev terhadap Yomar langsung menyulut api kemarahan Yomar. Sebagai seorang pejuang dengan kehormatan tertinggi di kalangan manusia beruang, Yomar tidak pernah diabaikan dan dipermalukan seperti ini. Nak, kamu bahkan berani mengabaikan saya, apakah kamu kira saya takut padamu? Sambil berkata, Yomar melayangkan tamparannya dengan penuh kemarahan ke arah Dev. Yomar tahu kekuatan Dev tidak buruk jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu pukulan ini. Sebagai pejuang manusia beruang, tamparan Yomar sepertinya memiliki kekuatan puluhan ribu ton. Dev mengernyitkan keningnya dan bahkan tidak melirik Yomar sama sekali, dia melayangkan tamparannya dengan sembrono dan bertabrakan dengan telapak tangan Yomar. Bab 1813, Memasuki Reruntuhan. Tabrakan itu langsung meledakkan aura menakutkan yang mengguncang tanah dan gunung. Beberapa pria berpakaian hitam yang mengikuti di belakang Yomar seketika terlempar keluar oleh aura menakutkan ini. Kekuatan mereka terlahir rendah, sama sekali tidak bisa menahan tabrakan antara para ahli seperti ini. Bahkan Audrey saat ini juga menggertakkan giginya, berusaha keras menahan aura menakutkan ini agar tidak melukai dirinya. Satu pukulan ini membuat hati Yomar merasakan kengerian. Perlu diketahui manusia beruang seperti mereka terkenal dengan kekuatannya, dia tulaka Dev balikan berani melawannya dan kekuatan Dev terlihat jauh lebih kuat daripada dirinya. Saat ini Yomar merasa dirinya sudah jatuh ke dalam arus deras, tubuhnya tidak bisa dikendalik dan tidak berhenti bergerak mundur. Hingga sosoknya menabrak dinding gunung, tubuh Yomar baru dapat dikendalikan lagi. Yomar menatap Dev dengan ngeri dan mulai merasa panik di dalam hatinya. Dev hanya menatap Yomar dengan dingin dan tidak mengatakan apapun, dia menoleh menatap Audrey, pimpin jalan. Audrey menganggukkan kepalanya, dia tidak berani bergerak sedikit pun saat berhadapan dengan Dev. Sedangkan Yomar menatap punggung Dev dan merasakan perasaan campur aduk. Dev masih sangat muda dan sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, sebagai pejuang dari manusia beruang dia dikalahkan dalam satu pukulan. Namun Yomar sama sekali tidak tahu bahwa pukulan Dev tadi sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Dev menggunakan tinju cahaya suci dengan kekuatan penuh, maka Yomar pasti sudah menjadi mayat saat ini, mana mungkin masih bisa bertahan hidup. Kedua orang itu sama sekali tidak berada di tingkatan lawan yang sama. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Namun Dev melihat Yomar bukanlah anggota sekte Dewa Pembara Langit, melihat bulu-bulu di sekujur tubuhnya, dia terlibat seperti manusia beruang jadi Dev tidak membunuhnya. Kenari dan yang lainnya bergegas menyusul, sekelompok orang itu berjalan masuk ke dalam reruntuhan. Yomar menghela nafas dan pada akhirnya hanya bisa membawa para pria berpakaian hitam itu kembali. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu bagaimana imam kedua akan mengatasi hal ini. Yomar tahu dirinya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi Dev dan yang lainnya. Segera, Audrey membawa Dev dan yang lainnya masuk ke dalam reruntuhan. Keruntuhan itu sangat besar seolah seluruh gunung bersalju itu kosong. Dan di dalamnya tampak gelap gulita, hanya ada jalan berkelok-kelok yang terus mengarah ke bawah, di kedua sisi terdapat jurang setinggi puluhan ribu kaki jadi jika sampai terjatuh maka pasti akan hancur berkeping-keping. Jalan setapak seperti ini akan sangat sulit dilalui oleh orang biasa, tapi bagi Dev dan yang lainnya ini jauh lebih mudah. Saat ini Dev dan yang lainnya berada di puncak gunung, mereka mengikuti jalan setapak yang terus mengarah ke bawah, terkadang berbelok dan terkadang mengarah ke atas untuk sementara. Seolah-olah jalan setapak ini menggantung di bagian dalam gunung besar ini. Namun setelah Dev dan yang lainnya berjalan beberapa saat, Dev tiba-tiba berhenti dan mengernyitkan keningnya. Dev, ada apa? Kenari yang melihat ini segera bertanya. Tuan Dev, saya masuk melalui jalan ini, pasti tidak akan salah, saya tidak akan membohongi kalian. Audrey takut Dev salah paham dan segera menjelaskan. Bagaimanapun, ini adalah jalan yang berliku-liku dengan kedua sisinya yang gelap gulita dan jurang yang tak berdasar, jika Dev mencurigainya maka itu juga sangat wajar. Saya tahu Kanju tidak membohongi kami. Dev berkata dengan pasti kepada Audrey lalu menoleh kepada Kenari, Guru Kenari, apakah kamu merasakan ada sesuatu di kedua sisi jurang ini? Atau apa? Kenari mengernyitkan keningnya, lalu sebuah kesadaran spiritual keluar dari tubuhnya dan langsung menyelidiki ke dalam jurang itu.
Namun sayangnya, bahkan sebelum mencapai dasar jurang, kesadaran spiritualnya sudah langsung terputus oleh sebuah aura yang sangat ganas. Sialan, apakah ada sesuatu yang menakutkan di dalam jurang ini? Aura ini terlalu menakutkan. Kenari tidak bisa menahan keterkejutannya setelah kesadaran spiritualnya terputus. Saat ini, Dev sudah memejamkan matanya dan merasakan sesuatu dengan tenang. Tiba-tiba, cahaya di tubuh Dev mulai berkilau dan pedang naga yang tidak dipanggil melayang keluar dari tubuhnya. Bab 1814, menekan. Di saat pedang naga keluar dari tubuhnya, sebuah suara yang aneh terdengar dari dalam jurang di kedua sisi, sedangkan pedang naga milik Dev juga mulai bergetar hebat seolah-olah merasakan sesuatu. Dev meraih pedang naga tapi pedang naga masih bergetar. Dev tidak bisa mengendalikannya walaupun sudah berusaha keras. Ini adalah pertama kalinya Dev tidak bisa mengendalikan pedang naga. Tidak lama kemudian, Dev melepaskan tangannya dan pedang naga terlepas dari tangannya, kemudian terus berdengung di udara seolah sedang merespons suara dari dalam jurang. Tuan Dev, apa yang sedang terjadi? Ergon bertanya dengan kaget. Saya juga tidak tahu, tapi seharusnya ada sesuatu di dalam jurang ini yang menarik perhatian pedang naga milikku. Dev menatap pedang naga yang terus berdengung dengan ekspresi serius. Pedang naga kembali berdengung dan kemudian melesat ke dalam jurang. Pedang naga memancarkan cahaya, Dev dan yang lainnya merasa seperti dapat melihat ke bawah dengan bantuan cahaya dari pedang naga. Namun sayangnya, jurang ini terlalu dalam dan cahaya di pedang naga ditelan oleh kegelapan dengan cepat. Dev takut akan terjadi sesuatu dan segera menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang naga kembali. Namun Dev terkejut saat menyadari bahwa hubungannya dengan pedang naga sudah menghilang. Hal ini membuat Dev tampak panik. Perlu diketahui bahwa dia sudah menyatu dengan pedang naga sejak lama, bahkan sudah terhubung secara pikiran dengan roh pedang itu. Sekarang hubungan itu tiba-tiba hilang, bagaimana mungkin Dev tidak panik? Tidak lama kemudian di dalam jurang terdengar suara benturan logam seperti ada dua orang yang sedang bertarung dengan senjata. Suara itu perlahan-lahan menghilang dan pedang naga kembali melayang di udara. Dev mengulurkan tangannya dan pedang naga kembali ke tangan Dev. Melihat pedang naga di tangannya, terlihat jelas bekas pertarungan yang baru saja terjadi. Lantas ada seseorang di bawah sana. Dev tampak bingung lalu bertanya pada Audrey, "Audrey, apa kamu tahu tempat seperti apa yang ada di dalam jurang itu? Apakah ada orang yang tinggal di?" Audrey menggelengkan kepalanya, "Tuan Dev, saya tidak begitu tahu tentang tempat ini, saya juga baru pertama kali datang ke sini." Saat dia berbicara, terlihat Yotar yang membawa pasukannya dan Audrey segera berkata, "Yomar pasti tahu." Dev menoleh dan menatap Yomar, merasakan tatapan Dev. Yomar sebagai prajurit manusia beruang seketika merasa kedua kakinya mulai sedikit gemetar. "Saya tanya padamu, tempat apa yang ada di dasar jurang di kedua sisi ini? Apakah ada orang yang tinggal di sana?" Meskipun nada bicara Dev ringan, namun mengandung nada yang tak terbantahkan. Jika Yomar tidak menjawab, maka mungkin dia akan segera dihajar. Saya juga tidak tahu, mereka tidak akan memberitahu kami rahasia yang ada di dalam sini. Namun ada sebuah makam pedang di sini, dengar-dengar klan pendekar pedang menguburkan seluruh pedang pusaka mereka di tempat itu. Sepertinya juga ada sebuah pedang dewa yang menekan seluruh pedang yang ada di wilayah makam pedang untuk mencegah pedang-pedang itu melarikan diri dari wilayah makam pedang dan melukai orang. Namun saya tidak tahu apakah tempat itu adalah wilayah makam pedang yang dimaksud atau bukan. Yomar berkata dengan jujur, dia tidak berani berbohong. Wilayah makam pedang. Dev mengernyitkan keningnya, "Kalau begitu apakah kalian sudah masuk ke wilayah makam pedang itu setelah menetap beberapa bulan di sini?" Tidak, wilayah makam pedang itu dipenuhi dengan aura pembunuh, puluhan orang yang dikirim ke dari mereka berhasil keluar hidup-hidup, jadi imam kedua sana, tidak satu pun berniat meminjam kekuatan altar untuk masuk ke wilayah makam pedang. Kata Yomar. Sepertinya wilayah makam pedang ini adalah tempat yang dimaksud oleh Tuan Graham, dan itu adalah tempat yang bisa meningkatkan kekuatan pedang naga milikku. Dev melihat pedang naga di tangannya dan latapan matanya berkilat dengan cubaya. Dev merasa bahwa di dasar jurang ini pasti merupakan tempat yang disebut sebagai wilayah makam pedang, kalau tidak pedang naga miliknya tidak akan memberi respons sebesar itu. Bab 1815, tidak bisa menahan satu pukulan. Sedangkan suara benturan logam tadi pasti disebabkan oleh pertarungan antara pedang naga miliknya dengan pedang spiritual lainnya di wilayah makam pedang. Memikirkan hal ini, Dev memutuskan untuk menyelamatkan Ana terlebih dulu lalu pergi ke wilayah makam pedang untuk melihat-lihat.
Setelah menyimpan pedang naga, Dev meminta Audrey untuk memimpin jalan, sekelompok orang itu melanjutkan perjalanan mereka menyusuri jalan setapak. Tidak lama kemudian, Dev dan yang lainnya tiba di sebuah area terbuka yang luas, terlihat lampu-lampu yang terang dan banyak orang berpakaian hitam yang mondar-mandir. Namun tidak ada yang memedulikan Dev dan yang lainnya. Tepat di tengah area itu, sebuah altar yang dibangun menggunakan kristal spar memancarkan cahaya berkilau dan Ana sedang terikat di pilar yang ada di tengah altar. Tepat di atas altar ini ada sebuah lubang bulat yang langsung menghadap ke langit. Saat ini malam sudah larut dan cahaya bulan yang redup menyinari tubuh Ana melalui lubang bulat itu. Putri Ana ada di atas. Audrey berkata pada Dev. Pada saat ini, Dev melihat Ana yang terikat dan niat pembunuh yang kuat langsung muncul dari tubuhnya. Niat membunuh ini langsung menyelimuti seluruh reruntuhan. Imam kedua juga merasakan ada yang menerobos masuk jadi dia bergegas menghampiri bersama dengan anak buahnya. Saat imam kedua melihat Audrey membawa orang menerobos masuk ke sini, dan Yomar masih mengikuti di belakangnya, kemarahannya seketika meningkat. Audrey, beraninya kamu membawa mereka kemari, apakah kamu tidak ingin istri dan anakmu selamat? Imam kedua berteriak pada Audrey. Audrey tidak mengatakan apapun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat Audrey tidak berbicara, imam kedua menatap Yomar, Yomar, saya sudah menyuruhmu untuk menghalangi mereka di luar, bagaimana mereka bisa masuk? Imam kedua, kekuatanku sama sekali tidak cukup untuk menghentikan mereka. Yomar berkata dengan jujur. Saya rasa kamu memang sengaja, bukan? Hanya satu orang buta juga tidak bisa kamu hadapi. Bagi imam kedua, yang memiliki kekuatan paling kuat adalah imam besar, namun dia juga bukan tandingannya Yopar. Mengenai Dev dan yang lainnya, imam kedua bahkan tidak menganggap keberadaan mereka. Dasar pengkhianat, beraninya mendirikan altar secara pribadi dan mencoba memanggil setan, hari ini saya akan membersihkan kalian semua demi sekte Dewa Pembara Langit. Imam besar berkata, lalu aura di tubuhnya mulai meningkat, lonceng tembaga di tangannya juga terus bergetar. Imam kedua hanya tersenyum dingin, dasar buta, masih ingin membunuhku, benar-benar bermimpi. Sambil berkata, imam kedua mengeluarkan sebuah pedang panjang, kilatan cahaya pedang yang tidak terhitung jumlahnya seketika melesat ke arah imam besar. Imam besar tidak menghindar, dia menggoyangkan lonceng tembaganya dengan sekuat tenaga, gelombang-gelombang suara seketika saling bertabrakan dengan kalaya pedang itu. Suara gemuruh seketika meledak di dalam reruntuhan. Dua kekuatan itu terus beradu dan menyebar ke segala arah. Imam besar terhuyung-huyung setelah benturan ini dan sosoknya mundur beberapa langkah, merasakan rasa sakit di tenggorokannya, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Imam besar sudah terluka saat dikepung di luar tadi, jadi saat bertarung dengan imam kedua, dia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan, saya rasa kamu sudah harus mundur dari posisi imam besar ini, karena kalian menerobos masuk ke sini hari ini, maka biarkan darah segar kalian yang dikorbankan untuk memanggil Seiyan. Imam kedua tersenyum dingin lalu melambaikan tangannya dan berkata, kepung mereka. Semua, awasi mereka dan jangan biarkan satu orang pun lolos. Puluhan pria berpakaian hitam seketika mengepung Dev dan yang lainnya, namun tidak ada yang menyerang. Sedangkan imam kedua juga memusarkan perhatiannya pada altar, dia mendongak dan melihat bulan di langit sudah dapat terlibat dengan jelas melalui lubang bulat itu. Seluruh altar mulai bercahaya di bawah sinar bulan yang lembut, seberkas cahaya bergerak mengelilingi altar seolah-olah sedang mengisi ulang daya altar itu. Waktunya sudah tiba. Tatapan mata imam kedua bersinar dan segera berlari menuju altar. Hentikan dia, jangan biarkan dia berhasil, kalau tidak setan akan masuk ke dunia dan semua orang akan mati. Imam besar berteriak, dia berharap Dev dan yang lainnya dapat menghentikan imam kedua. Bab 1816, Kedatangan Setan. Namun, Dev hanya menatap kosong, seolah-olah tidak berniat untuk menghentikan imam kedua. Ergon melirik Dev, saat melihat Dev tidak bergerak dia juga tidak bergerak, hanya saja Ergon merasa sedikit bingung, tak bingung kenapa Dev tidak bergerak. Tuan Dev, tolong selamatkan Putri Ana. Audrey melihat Dev tidak bergerak mulai memohon kepada Dev. Orang ini, kamu sendiri yang sudah berkhianat pada putri kalian sendiri, sekarang kamu ingin kami yang menyelamatkannya, kamu ingin menjadi pelacur dan ingin dihormati. Kenari berkata sambil menatap Audrey dengan penuh penghinaan. Dia paling benci dengan pengkhianat seperti ini, meskipun dia tidak tahu apakah Audrey memahami arti dari kalimat terakhirnya, tapi Kenari tetap ingin mengatakannya.
Audrey menunduk dengan malu, dia tahu dia sudah salah melangkah dan tidak ada jalan untuk kembali. Saat ini imam kedua sudah berdiri di atas altar, lalu menggunakan sesuatu seolah sedang melafalkan mantra. Segera setelah itu, dia mengarungkan tongkatnya di depan Anna. Permata di tongkat itu langsung memancarkan cahaya biru yang melesat ke langit. Bruak. Bumi mulai bergetar, sementara seberkas cahaya di altar yang mengelilingi altar mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Aura yang menakutkan mulai tidak berhenti muncul dari tanah, raut wajah setiap orang mulai terlihat sedikit panik. Haha, haha. Imam kedua tertawa terbahak-bahak. Anna yang terikat pada pilar batu berusaha keras untuk melepaskan diri tapi tidak berhasil, pada akhirnya dia menatap Dev dengan tidak berdaya. Dia tidak mengerti kenapa Dev tidak menyelamatkan dirinya. Segera, kabut hitam mulai muncul dari tanah, kabut ini mulai berubah menjadi sosok dengan wajah mengerikan, memiliki taring dan cakar. Semuanya berkumpul di atas altar, tidak lama kemudian di bagian atas altar itu sudah diselimuti oleh kabut hitam dan mereka yang berada di bawah tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di alas sana. Setan datang, setan sudah datang. Imam besar terduduk di tanah dengan ekspresi penuh kengerian dan terus bergumam. Benar-benar hanya roh spiritual dan Hawaiian, setan apanya? Kenari berkata dengan penuh penghinaan sambil melihat ke arah gumpalan kabut hitam. Itu barang bagus, kalau begitu saya tidak akan menolak kedatangan mereka. Dev berkata lalu sosoknya seketika melompat. Sedangkan para pria berpakaian hitam yang bersiap untuk menghalangi Dev langsung terlempar oleh tamparan Ergon. Segera, sosok Dev melesat hingga ke atas altar. Di atas altar, wajah Anna tampak mengerikan, kabut hitam yang tidak terhitung jumlahnya mengarah ke tubuhnya bagaikan gelombang. Saat ini, Anna masih memiliki sedikit akal sehatnya dan berteriak pada Dev, "Dev, cepat bunuh saya tidak mau berubah menjadi setan." Dev tersenyum, "Kamu tidak akan menjadi setan walau kamu menginginkannya, ini sama sekali bukan setan." Setelah bicara, Dev berjalan menghampiri Anna. Imam kedua melihat Dev yang mengabaikan dirinya berteriak dengan marah, "Nak, setan. Sudah datang dan kamu masih berani begitu merajalela, matilah." Imam kedua menghunuskan pedangnya ke arah Davel. Dev menamparkan tangannya dan langsung menamparkan pedang di tangan imam kedua. Pedang di tangan imam kedua seketika patah akibat tamparan itu dan pergelangan tangan imam kedua juga tampak sangat kesakitan karena serangan balik itu. Imam kedua menatap Dev dengan ketakutan dan tidak berani menyerang untuk sementara. Dev berjalan ke hadapan Anna, lalu menekan kening Anna dengan satu tangannya. Seni konsentrasi hati di dalam tubuhnya bekerja dengan cepat. Semua Hawaiian yang ada di dalam tubuh Anna langsung diserap dengan gila-gilaan oleh Dev. Tidak lama kemudian, raut wajah Anna mulai memerah dan seluruh tubuhnya mulai pulih. Imam kedua yang melihat pemandangan ini seketika tercengang, dia tidak mengerti teknik sihir seperti apa yang digunakan oleh Dev sampai bisa menyerap setan yang ada di dalam tubuh Anna. Dan setelah Dev menyerapnya, tidak ada perubahan yang terjadi padanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 1817, Perjalanan yang tidak sia-sia. Setelah melepaskan Anna, Anna langsung menangis dan melompat ke pelukan Dev. Anna yang sempat kehilangan harapannya, akhirnya merasakan sedikit penghiburan di dalam hatinya saat melihat Dev. "Tunggu, saya akan menangani orang ini terlebih dulu, lalu kamu bisa memelukku. Kalau kamu memelukku seperti ini bagaimana saya bisa membunuhnya?" Dev berkata dengan tidak berdaya. Anna yang mendengarnya segera melepaskan pelukannya pada Dev karena bagaimanapun, mereka masih belum lepas dari bahaya sekarang. Kabut hitam masih menyelimuti di sekeliling mereka dan imam kedua sedang menatap Dev dengan erat. Hanya beberapa Hawaiian dan roh spiritual dari dalam tanah juga sampai membuat kehebohan, dasar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dev menatap imam kedua dengan dingin lalu berjalan ke arah imam kedua. Imam kedua menatap Dev yang berjalan menghampirinya dan hatinya tanpa sadar merasa bergetar. "Ini adalah setan, kamu yang tidak tahu apa-apa." Imam kedua berkata lalu mulai melafalkan mantranya, tidak lama kemudian kumpulan kabut itu menyatu menjadi sosok manusia raksasa. "Setan datang, semua orang akan mati." Imam kedua menggerakkan manusia raksasa yang terbentuk itu dan hendak menyerang Dev. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan dan segera melayangkan sebuah tamparan. Monster manusia raksasa yang baru saja terbentuk seketika hancur berantakan dan berubah kembali menjadi kabut yang melayang-layang di sekeliling. Ini. Imam kedua pun tercengang.
Dev tidak menunggu imam kedua bereaksi dan melayangkan tamparannya lagi. Imai kedua langsung berguling turun dari altar. Ergon, kalian bereskan orang-orang ini, lindungi saya, dalam kesempatan sebaik ini saya akan berkultivasi. Dev berkata pada Ergon lalu turun dari atas altar. Baik, Tuan Dev. Ergon mengangguk. Untuk menghadapi orang-orang ini, Ergon seorang saja sudah cukup, terlebih lagi di sini masih ada Kenari dan Nora. Kamu turunlah, akan ada orang yang melindungimu, saya akan memurnikan Hawaiian ini terlebih dulu. Dev meminta Ana untuk turun dari altar sementara dia sendiri duduk bersila dan mulai memurnikan roh spiritual serta Hawaiian yang muncul dari dalam tanah. Di bawah altar, terdengar suara ratapan dan suara auman monster harimau. Bahkan jika melepaskan monster harimau, imam kedua dan yang melarikan diri tidak akan bisa lari dari kematian. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak lama kemudian, semua anak buah imam kedua tidak ada satupun lagi yang tersisa, sedangkan Kenari berhasil mengantongi pil hewan buas milik monster harimau itu. Sedangkan saat ini hanya tersisa Audrey seorang, raut wajahnya jelek dan tidak tahu harus berbuat apa. Putri-putri Ana. Audrey melihat putri Ana yang berjalan menghampirinya dan berkata dengan canggung. Ana menatap Audrey dengan ekspresi penuh kesedihan dan kemarahan, lalu akhirnya berbalik dan melambaikan tangannya. Audrey, pergilah, jangan pernah biarkan saya melihatmu lagi selamanya, kamu juga tidak boleh muncul lagi di kediaman kerajaan selamanya. Ana tidak membunuh Audrey, tapi dia juga tahu kalau Audrey tidak bisa dipekerjakan lagi. Sekali berkhianat, baik secara terpaksa maupun sukarela, pengawal seperti ini tidak boleh lagi dipekerjakan. Audrey terlihat sangat malu dan bersalah, pada akhirnya dia berbalik pergi dan tidak memiliki keberanian untuk memohon kepada Ana agar dia bisa tetap tinggal. Denny dan imam besar juga sudah pergi, karena imam kedua sudah mati maka mereka berniat untuk membersihkan keluarga kerajaan dari kelompok imam kedua. Kenari dan yang lainnya sedang menjaga Dev di sisi lain, Dev sudah menetap di altar selama 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut, Dev sama sekali tidak bergerak. Aura di dalam tubuh Dev terus mengalami perubahan saat menyerap Hawaiian yang muncul dari dalam tanah. Setelah dia benar-benar menyerap habis semua Hawaiian itu, kekuatan Dev pasti akan naik ke tingkatan berikutnya. Pada hari keempat kabut hitam di altar benar-benar habis di-scrap, Dev membuka matanya dan aura di tubuhnya tidak berhenti bergejolak. Dev mengepalkan tinjunya dengan erat. Grandmaster Guru tingkat 6, sepertinya ini perjalanan ini tidak sia-sia. Dev berkata dengan penuh kebahagiaan. Bab 1818, mencoba. Saat Dev berjalan turun dari altar, Kenari melangkah maju dan menepuk pundak Dev, kamu anak ini, mendapatkan keuntungan lagi. Dev tersenyum lalu melirik sekelilingnya, saya mendengar auman monster harimau, di mana pil hewan buas. Ergon dan Nora menoleh ke arah Kenari. Sedangkan Kenari merogoh sakunya dan berkata, Dev, saya bersusah payah ikut denganmu, tidak ada salahnya kan saya mendapatkan pil hewan buas, kamu tidak akan mengambil pil hewan buas ini juga dariku, bukan? Tentu saja tidak, kali ini berkat Guru Kenari, jangankan sebutir pil hewan buas, walau 10 butir pun tidak akan masalah jika Guru Kenari mengambilnya. Dev berkata dan tertawa. Kamu masih punya hati nurani. Kenari yang mendengarnya seketika merasa terhibur. Tuan Dev, sebaiknya kamu pergi menemui Putri Ana, beberapa hari ini dia tidak mau makan dan minum, dia juga selalu murung. Saat ini, Ergon berbisik kepada Dev. Dev baru melihat Ana yang duduk meringkuk di sudut ruangan, dalam beberapa hari dia menjadi sangat kurus. Dev tahu bahwa Ana pasti merasa sangat sedih karena menerima pukulan seperti ini, jadi dia menghampirinya. Putri Ana, hati manusia memang penuh misteri, kamu juga tidak perlu bersedih untuk seseorang yang mengkhianatimu. Dev berkata dan menghibur Ana. Namun Ana malah menggelengkan kepalanya, saya tidak bersedih karena Audrey berkhianat, hanya saja di sini tidak ada Raja Obat, ayahku sepertinya tidak akan bisa diselamatkan. Setelah Ana tahu bahwa Audrey sengaja membohonginya tentang masalah Raja Obat, dia terus mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Saat Dev mendengar alasan kenapa Ana bersedih, dia langsung berkata dengan penuh percaya diri, Putri Ana, setelah saya selesai menangani masalah reruntuhan kuno, saya akan menemanimu pulang, saya yakin saya dapat menyembuhkan ayahmu, jangan khawatir. Benarkah? Mata Ana bersinar dan menatap Dev dengan lekat. Tentu saja, bagaimana mungkin saya berani bercanda dengan seorang putri dari negara Kree? Dev berkata sambil tersenyum.
Raut wajah Ana kembali terlihat bersemangat, senyumannya juga sudah kembali. Dev, apakah kita akan pergi atau pergi menjelajah wilayah makam pedang itu? Kenari berjalan menghampiri dan bertanya. Guru Kenari, selama saya berkultivasi beberapa hari ini, apakah kalian tidak menemukan pintu masuk ke wilayah makam pedang itu? Kita tidak mungkin melompat ke dalam jurang begitu saja. Bukan. Dev tahu beberapa hari ini Kenari pasti tidak berdiam diri. Sudah ditemukan, tapi sayangnya kita tidak bisa masuk. Kenari berkata dengan canggung. Kenapa? Apakah ada formasi mantra yang menghalangi? Tanya Dev. Tidak ada formasi mantra, tapi formasi pedang, kamu juga tahu tidak satu pun dari kami yang memahami teknik pedang, jadi sama sekali tidak bisa membobol formasi pedang itu. Kenari dan yang lainnya tidak memahami teknik pedang, meskipun mereka tahu itu hanya dasarnya saja, jadi tidak mungkin bisa menghancurkan formasi pedang. Setelah mendengar tentang formasi pedang, Dev seketika langsung tertarik bahwa saya pergi melihat-lihat. Kenari mengangguk lalu membawa Dev masuk ke dalam reruntuhan dan menemukan sebuah gua dengan tinggi sekitar 1 meter lebih. Gua itu sangat gelap dan sama sekali tidak dapat mengetahui kemana arahnya. Melalui gua ini maka bisa sampai ke wilayah makam pedang, namun kamu harus berhati-hati. Formasi pedang itu juga dipenuhi energi pembunuh yang kuat, jika tidak berhati-hati mungkin tidak akan bisa kembali. Kalau memang tidak bisa, sebaiknya kita kembali saja, jangan sampai kehilangan nyawa Mudi. Kenari membujuk Dev. Karena sudah datang, saya tetap harus mencobanya. Dev berkata lalu masuk ke dalam gua tanpa ragu-ragu. Di dalam gua yang sempit dan kecil ini, jika terjadi hal-hal di luar dugaan, sepertinya bahkan tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Namun, Dev percaya pada Kenari, karena Kenari sudah masuk maka pasti tidak akan ada bahaya di dalam gua ini. Setelah melakukan perjalanan di dalam gua selama lebih dari 10 menit, sebuah arca yang terang muncul di hadapan Dev. Terlihat sebuah area hutan belantara yang luas terbentang di hadapannya, suhu di sini cukup tinggi tidak seperti di luar yang tertutup oleh salju. Dan di sini juga terdapat energi spiritual dengan jumlah besar, kabur samar-samar juga terus muncul dari tanah, seperti negeri dongeng pada umumnya. Bab 1819, Formasi Pedang. Wilayah makam pedang ini bukankah seharusnya penuh dengan kekacauan dan mayat-mayat yang menumpuk? Dev tampak kebingungan, namun karena dia sudah terlanjur masuk ke sini, Dev perlahan-lahan berjalan ke tengah hutan. Namun baru berjalan beberapa menit, Dev melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi sudah mati dan layu, tanah dipenuhi dengan mayat dan tulang belulang, pemandangan ini jelas berbeda. Dengan pepohonan hijau subur yang baru saja dilihatnya, seolah-olah ada batas yang membagi tempat ini menjadi dua pemandangan yang berbeda. Dev melanjutkan langkahnya dan saat dia melangkah, dia merasakan gelombang energi pedang yang menyerangnya. Dev segera mengaktifkan tubuh emas tak terhancurkan untuk menahan gelombang energi pedang ini. Dev terus melangkah ke depan, namun saat dia baru mengambil 2 langkah tiba-tiba tanah bergetar dan belasan pedang pusaka yang bersinar muncul dari tanah. Pedang-pedang itu tertancap di dalam tanah dan membentuk dinding yang menghalangi di depan Dev. Lantas ini adalah formasi pedang. Dev melihat belasan pedang yang tertancap di tanah di hadapannya dan merasa sedikit tidak percaya. Namun Dev tidak ingin terjerat dalam situasi tersebut, jadi dia mencoba untuk mengelak ke sisi lain, namun tidak peduli kemanapun Dev pergi, formasi pedang itu tetap masih ada di hadapan Dev. Dev yang melihat itu hanya bisa mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang naga. Saat pedang naga dikeluarkan, tiba-tiba belasan pedang yang membentuk formasi pedang itu mulai bergetar hebat. Sedangkan pedang naga di tangan Dev juga mulai bergetar dengan hebat, jika bukan karena Dev menggenggamnya dengan kuat, sepertinya pedang naga itu akan terlepas dari tangannya. Saat ini Dev dapat merasakan dengan jelas aura haus darah dari pedang naga di tangannya, sepertinya pedang naga juga merupakan pedang spiritual yang memiliki semangat juang yang baik. Di saat Dev hendak membobol formasi pedang itu, tiba-tiba sosok seseorang muncul di belakangnya. Dev terkejut dan pedang naga di tangannya terayun ke belakang. Energi pedang yang tajam langsung melesat keluar. Sialan. Terdengar umpatan diikuti dengan Kenari yang langsung terkapar di tanah seolah-olah dia sedang makan kotoran anjing, ini yang memungkinkan dirinya untuk menghindari energi pedang yang tajam itu. Guru Kenari. Dev yang melihat itu segera memapa Kenari untuk berdiri, kenapa kamu datang ke sini? Saya takut kamu akan bertemu bahaya jika sendirian, jadi saya menyusul. Kenari mengelototi Dev, namun tidak disangka, kamu langsung mengayunkan pedangmu padaku. Dev tersenyum, Guru Kenari, saya juga tidak sengaja, namun kamu menyusul hingga ke sini.
Sepertinya karena takut saya akan mengambil harta karun yang ada di sini untuk diriku sendiri, bukan? Bicara sembarangan, saya bukan tipe orang yang seperti kamu bicarakan. Namun saat Kenari mengatakan hal itu, sepasang matanya tidak berhenti melihat ke arah lain, dia jelas-jelas merasa bersalah dalam hati. Dev melihat sikap Kenari dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, lalu berkata, setelah saya menghancurkan formasi pedang ini kita bisa masuk dan melihat bersama-sama. Dev, kamu harus berhati-hati, formasi pedang ini sangat kuat. Kenari melihat belasan pedang yang tertancap di tanah di hadapannya lalu berkata dengan hati yang berdebar-debar. Iya. Dev mengangguk lalu melompat dengan pedang naga di tangannya. Pedang naga mengeluarkan suara dengungan, aura pedang yang melintang mulai mengamuk. Di saat bersamaan, belasan pedang yang tertancap di tanah juga mulai terangkat dan langsung membentuk penghalang. Namun tepat saat Dev hendak mengayunkan pedangnya, pedang naga di tangannya tiba-tiba terlepas dari tangannya. Pedang naga itu langsung terbang ke arah formasi pedang dan diikuti dengan suara benturan logam. Dev yang melihat ini hanya bisa mundur ke belakang, melihat pedang naga di tangannya bertarung dengan belasan pedang lainnya. Sepasang mata Kenari membelalak dan seketika tercengang. Sialan, pedangmu itu begitu juga begitu hebat. Kenari berkata dengan penuh ketidakpercayaan. Pedang naga terus menyerang dan dalam sekejap belasan pedang itu sudah patah dan beberapa langsung jatuh ke tanah. Di setiap bilah pedang pusaka itu akan mengeluarkan aura berwarna hijau samar yang langsung diserap oleh pedang naga. Bab 1820, memesona tapi tidak berguna. Dalam waktu beberapa menit yang singkat, pedang naga kembali ke tangan Dev sementara di tanah ada belasan pedang yang tergeletak. Saat ini, formasi pedang sudah menghilang bahkan energi pedang yang tadi meledak juga menghilang bersamanya. Dev memegang pedang naga dan dapat merasakan kegembiraan pedang naga dengan jelas, dan juga kekuatan pedang naga yang jelas-jelas sudah meningkat banyak. Lantas pedang naga ini dapat menyerap roh pedang dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dev menatap pedang naga dengan ekspresi gembira yang tidak bisa disembunyikan. Jika terus seperti ini, maka tidak akan sulit bagi pedang naga untuk meningkatkan kekuatannya hingga mencapai tingkat senjata Maha Guru. Dev, apakah kamu dapat menunjukkan pedangmu padaku? Kenari melihat pedang naga di tangan Dev dan tatapan matanya penuh dengan kecemburuan. Nah, Dev menyerahkan pedang naga kepada Kenari. Kenari memegang pedang naga namun pedang naga bergetar dan mengeluarkan aurat pedangnya. Membuat Kenari langsung melepaskannya dan pedang naga kembali ke tangan Dev. Hahaha, Guru Kenari, maaf tapi sepertinya pedang naga ini tidak terlalu menyukaimu. Dev yang melihat itu tertawa keras. Hanya sebuah pedang rongsokan, lagi pula juga bukan perempuan, saya tidak peduli. Kenari mendengus dingin. Dua orang itu terus berjalan ke depan, setelah berjalan cukup jauh energi pedang yang awalnya sudah menghilang kembali muncul dan semakin mereka berjalan ke depan, energi pedangnya menjadi semakin banyak. Energi pedang itu akan secara otomatis menyerang makhluk hidup yang memasuki area itu, baik manusia maupun hewan. Dave dan Kenari hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan energi pedang ini. Hanya saja energi pedang yang muncul ini seperti tidak ada habisnya, sedangkan kekuatan spiritual Dev dan Kenari terbatas. Dev dapat mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk melawan energi pedang ini, tapi Kenari tidak bisa, dia hanya dapat mengandalkan kekuatan spiritual untuk melindungi dirinya. Saat Dev dan Kenari berjalan semakin ke dalam, energi pedang itu menjadi semakin kuat dan tidak berhenti menyerang Dev dan Kenari. Pada saat ini, Kenari sudah menggertakkan giginya untuk bertahan, keningnya dipenuhi dengan keringat dingin namun Dev malah terlihat santai, karena kekuatan Dev memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kenari. Guru Kenari, apakah masih bisa bertahan? Dev bertanya dan menoleh ke arah Kenari. Cukup sulit, energi pedang sialan ini terlalu kuat, energi pedang sebanyak ini sebenarnya berasal dari mana? Kenari sangat bingung, selain melihat beberapa mayat di sepanjang perjalanan, tidak terlihat ada satu pedang pun di sini. Namun dari mana datangnya begitu banyak energi pedang? Dev melihat pedang naga di tangannya sedikit bergetar, lalu langsung mengeluarkan aura yang membantu Kenari menghadang aura pedang itu. Namun, Dev segera menyadari bahwa pedang naga di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian aura pedang di sekitarnya mulai tertelan seolah semuanya tertelan ke dalam pedang naga. Pada saat ini, pedang naga seperti orang yang kehausan dan minum air dengan gila-gilaan, semua aura pedang yang ada di sekitarnya seketika tertelan. Kenari seketika merasakan tekanannya berkurang dan menghela nafas panjang.
Dengan pedang naga, kecepatan perjalanan Dev dan Kenari ke depan mulai menjadi lebih cepat. Setelah berjalan cukup jauh, terlihat jelas ada fluktuasi ruang di depan mereka, diikuti dengan seorang wanita berpakaian putih yang muncul di depan Dev dan yang lainnya. Terlihat wanita ini memiliki wajah berbentuk oval, alisnya halus dan hidungnya indah, sepasang mata almondnya bersinar penuh semangat, dia mengenakan jubah Taois berwarna putih bulan dan terlihat sangat elegan. Wanita itu membawa sebuah pedang panjang di belakang punggungnya, dengan sarung dan pegangan pedang berwarna biru langit, warna yang cerah dan berkilau, dengan aliran cahaya yang samar-samar mengalir, jelas terlihat ini adalah sebuah perang pusaka. Siapa kalian? Beraninya menerobos ke wilayah makam pedang, cepat pergi dari sini, kalau tidak jangan salahkan saya tidak segan-segan. Wanita itu menatap Dev dan Kenari dengan marahi. Mata Kenari berkilat dengan cahaya saat melihat wanita tersebut lalu berkata sambil terkekeh, wanita secantik ini sayangnya hanya sebuah roh spiritual, memesona tapi tidak berguna. Terlihat jelas ekspresi menyayangkan di wajah Kenari. Bersambung.